Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Halo, hari ini kita akan masuk ke bab kedua di semester 1 ini, yaitu tentang pidato persuasif. Apa aja yang akan kita pelajari di pembelajaran teks pidato persuasif? Nah, dapat kalian lihat di slide berikut. Yang pertama itu ada pengertian pidato persuasif. Yang kedua, tujuan pidato persuasif. Yang ketiga, jenis pidato persuasif. Yang keempat, metode penyampaian pidato persuasif. Yang kelima, struktur pidato persuasif. Yang keenam, kebahasaan pidato persuasif. Dan yang terakhir adalah langkah menyusun pidato persuasif. Nah, pada pidato teks persuasif ini akan Ibu bagi menjadi 2 video. Video pertama itu akan membahas mulai dari pengertian sampai ke metode penyampaian pidato persuasif. Di video selanjutnya itu akan membahas tentang struktur pidato persuasif sampai langkah menyusun pidato persuasif. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke pengertian pidato persuasif. Sedikit flashback, ketika kelas 8 kalian sudah pernah belajar tentang teks persuasif, di mana teks persuasif itu adalah teks yang membujuk atau mengajak khalayak mengikuti apa yang kita sampaikan. Nah, teks persuasif itu diaplikasikan dalam bentuk pidato. Lalu apakah pengertiannya? Dapat kalian lihat di sini. Pengertian teks pidato persuasif yaitu seni mengungkapkan pendapat atau gagasan secara jelas dan logis. Gagasan dalam pidato persuasif berupa ajakan. Nah, gagasannya itu berupa ajakan, namanya pidato persuasif ya. Yang kedua, tujuan pidato persuasif. Tujuan pidato persuasif yaitu menyampaikan informasi, meyakinkan pendengar, menghibur, menggerakkan pendengar dengan berbagai macam argumen kita. Argumen adalah pendapat. Jadi itu tujuan dari teks pidato persuasif. Yang ketiga, jenis pidato persuasif. Jenis pidato persuasif itu ada 4. Yang pertama, pidato sambutan. Yang kedua, pidato pemerintah. Yang ketiga, pidato instansi. Dan yang terakhir adalah ceramah. Contohnya pada yang pidato sambutan itu misalnya sambutan kepala sekolah ketika acara LDKS, sambutan ketua OSIS dalam acara MPLS yang berisi tentang motivasi-motivasi. Jadi tidak terlalu panjang. Nah, itu masuk dengan sambutan. Yang kedua, itu pidato pemerintahan. Kalau pidato pemerintah itu bisa kalian lihat contohnya ketika Presiden Jokowi membacakan pidato tentang Hari Kemerdekaan atau tentang krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Yang ketiga itu pidato instansi. Instansi itu biasanya terkait dengan pendidikan, kesehatan. Untuk yang pendidikan itu kalian bisa lihat pidatonya Menteri Pendidikan Nadiem Makarim tentang pembelajaran jarak jauh. Yang terakhir itu ceramah. Ceramah itu bisa seperti disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, terus Buya Yahya, itu masuk ke ceramah-ceramah. Ini berisikan tentang nasihat-nasihat yang kita sampaikan kepada khalayak. Itu jenis pidato persuasif. Yang keempat, metode penyampaian pidato persuasif. Metode penyampaian ini ada 4 ya. Apa aja? Yang pertama, memoriter. Yang kedua, manuskrip. Yang ketiga, impromptu. Dan yang terakhir adalah ekstemporan. Dari keempat ini, yang paling bagus itu adalah ekstemporan. Kenapa ekstemporan? Karena ketika kalian membaca pidato, misalnya dengan memoriter atau menggunakan teknik hafalan, itu sangat bagus. Berarti kalian bisa membaca semua pidato kalian itu di luar kepala tanpa membawa naskah. Tapi ada negatifnya. Negatifnya apa? Nanti ketika kalian demam panggung, bisa jadi apa yang kalian hafal itu hilang karena kalian saking groginya. Terus kalian nggak tahu lagi mau ngomong apa. Nah, nanti jadi kacau. Itu kelemahan dari memoriter. Terus kalau manuskrip itu membaca naskah, seperti yang sering kalian lakukan ketika pidato lintas bahasa. Kalian hanya terpaku kepada naskah tanpa memperhatikan audiens atau penonton. Jadi baca aja tanpa memperhatikan orang lain. Terus impromptu itu tanpa persiapan. Misalnya di dalam situasi tertentu tanpa ada persiapan, tiba-tiba kita disuruh untuk berpidato.
karena kita nggak tahu menyampaikan apa, ya udah apa yang ada di dalam kepala aja yang kita sampaikan. Itu masuk ke pidato impromptu atau tanpa persiapan. Yang terakhir itu pidato ekstemporan, membawa catatan kecil. Catatan kecil itu seperti secari kertas yang berisi poin-poin penting tentang pidato kalian tersebut. Ya, poin-poin penting tentang pidato yang ingin kalian sampaikan. Misalnya poinnya apa aja, kalian catat di situ. Jadi ketika kalian lupa, kalian cukup melihat dan langsung sampaikan kembali pidatonya. Itu metode penyampaian pidato. Jadi yang paling bagus di antara yang 4 ini adalah ekstemporan. Gitu ya. Nah, sekian dulu pembelajaran pada hari ini, khususnya pada video 1 kali ini tentang teks persuasif, teks pidato persuasif. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan Ibu akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.